terjadi. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menginjak di minggu pertama di tahun 2026 ini. Harapan kita biarlah di minggu ini kita boleh ada damai sejahtera antara kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita satukan hati kita. Kita bersama doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau mengantarkan kami kembali di tempat ini untuk beribadah di tempat ini Tuhan, di minggu pertama di tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau membawa kami sejauh ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menuntun ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga kami akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat-Mu masih dalam perjalanan Tuhan menuju ke tempat ini. Tuhan tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Bila kami boleh bersama-sama dengan Engkau memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus bagi kami. Haleluya. Kita akan pujian kita Engkau Bapa yang mengasihi.
Dari 2025 ke 2026. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita Bapak Ibu boleh kembali setelah liburan, boleh dalam keadaan sukacita. Jadi kita percaya semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, sebagaimana tema dalam 1 bulan ini berbicara lagi tentang kesetiaan. Nih kalau saya dengar kata setia ini, saudara, saya teringat beberapa tahun waktu saya masih SMA. Nah ini waktu SMA ini masa-masa anak-anak muda pacaran ya Bapak Ibu ya. Jadi janji itu ada janji kita harus setia sampai mati. Itu sampai mati Bapak Ibu, bukan hanya waktu SMA, tapi kalau bisa selama-lamanya setia. Tapi taunya hanya 2 minggu Bapak Ibu, kata setia itu tiba-tiba gak ada lagi. Nah jadi artinya apa? Bahwa kesetiaan itu kita akan belajar bagaimana kesetiaan itu. Tuhan ajarkan kita bahwa kesetiaan itu Tuhan sudah menjadi setia bagi kita sejak Dia lahir sampai Ia mati di kayu salib. Itu dikatakan dengan kesetiaan. Kesetiaan berbicara tentang pengorbanan dan komitmen saudara terkasih. Amin. Nah kita akan melihat dulu satu kebenaran firman Tuhan. Silakan lanjut. Kita akan baca bersama-sama dari Kolose pasal 2 ayat 23 sampai 24.
Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dulu apa itu arti kesetiaan. Ada ya? Oke, Bapak Ibu terkasih, pertama-tama bahwa kalau kita lihat di sini berbicara masalah kesetiaan, sebuah komitmen yang lahir dari hati kita. Kesetiaan itu bukan hanya sementara, ya Bapak Ibu ya. Kalau Rian setia sama pacarnya itu bukan hanya sementara Rian. Jadi jangan ganti-ganti pacar Rian ya. Itu nggak boleh, itu namanya bukan setia saudara terkasih. Nah kalau kita lihat bahwa saudara, kita akan melihat surat Kolose ini ditujukan kepada jemaat yang sebagian adalah orang-orang biasa. Itu adalah surat ini ditunjukkan kepada jemaat Kolose. Pada saat itu dikatakan mereka adalah orang-orang biasa, bahkan dikatakan mereka adalah jemaat-jemaat yang sederhana Bapak Ibu. Kenapa kesetiaan itu ditunjukkan kepada mereka? Karena kenapa di lingkungan mereka saat itu banyak orang-orang ternama. Saudara terkasih, kalau kita lihat bahwa orang-orang setia saat ini ketika ada pengakuan dari orang lain, mereka dipuji, mereka dikatakan kamu luar biasa, akhirnya mereka menjadi setia. Nah kesetiaan adalah sikap teguh hati untuk tetap berpegang, taat dan konsisten dalam hubungan. Ingat Bapak Ibu, dalam hubungan, komitmen maupun panggilan pelayanan, panggilan terhadap Kristus, tanpa bergantung pada situasi, perasaan atau keuntungan pribadi. Jadi itu definisi kesetiaan, itu berbicara masalah hubungan kita, berbicara masalah komitmen kita terhadap panggilan kita, dan dikatakan semuanya itu tidak diatur atau tidak bergantung pada apa? Pada situasi, pada perasaan atau keuntungan pribadi. Jadi saudara jangan setia kalau kita saat kita melayani kita dipuji ya. Karena saya teringat saudara terkasih, ini di kalangan hamba Tuhan. Ketika saya sekolah teologi, ada teman saya semester 5 dan akhirnya nanti dia dipecat. Nah kenapa saudara terkasih selama ini dia setia melayani Tuhan dari semester 1 sampai semester 5. Kesetiaannya bahkan dia tahu semua main musik saudara, seperti Rian bisa bass, bisa gitar, bisa keyboard, bisa drum. Anak ini sangat dibutuhkan sekali dalam gereja. Dia setia bertahun-tahun saudara, tetapi satu ketika mereka sedang latihan, dan saudara tahu dia nggak terima kalau bukan dia menjadi leadernya dalam gereja itu atau dalam musik itu. Jadi waktu mereka latihan, saudara apa yang dia bilang? Percuma kalian melayani, ayo dengarkan saya. Dia bilang saya lebih tahu kuncinya di mana, maksudnya di mana. Akhirnya apa yang terjadi waktu itu? Mereka berantem saudara, dan 4 orang itu waktu itu sekitar 6 bulan tidak dijadwalkan untuk pelayanan. Tetapi orang ini tadi saudara tahu apa yang terjadi. Bukan hanya dipecat dari pelayanan, bahkan dipecat dari STT. Kenapa? Karena tadi dia setia ketika ada orang yang memuji dia. Dia setia dengan apa pengakuan orang lain. Ketika dia dikritik dia nggak terima. Itu bahayanya saudara. Makanya dikatakan itu kesetiaan itu tidak berbicara tentang situasi. Apapun yang terjadi saya dan saudara harus tetap setia. Tidak ditentukan oleh perasaan, apalagi ini bahayanya keuntungan pribadi. Itu bahayanya Bapak Ibu. Kemudian kita akan melihat bagaimana kesetiaan dalam sudut pandang kekristenan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani dikatakan kata setia disebut pistos, artinya dapat dipercaya. Itu pertama. Kesetiaan pertama dapat dipercaya, konsisten, dapat diandalkan. Kesetiaan berarti tetap benar, taat meskipun tidak diawasi, tidak dihargai atau tidak dimengerti. Nah, Bapak Ibu, kesetiaan itu berarti benar, kita tetap melakukan yang benar sekalipun kita sedang tidak diawasi nih. Ini bahayanya.
Apa yang kita lakukan sekalipun orang melihat, kita harus tetap setia. Artinya apa? Kita di depan mimbar misalnya, kita harus sama ketika kita sedang tidak di depan mimbar, saudara. Itu yang Tuhan maksud. Artinya apa? Dapat dipercaya dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan sekali lagi, ditegaskan, kesetiaan itu adalah tetap benar, tetap taat dalam situasi apapun. Seperti yang dikatakan tadi, yang tidak disesuaikan dengan situasi dan perasaan saudara terkasih. Jadi saya akan bagikan saudara, ada 2 prinsip kesetiaan menurut Kolose bagi kita. Yang pertama adalah prinsip kesetiaan menurut Kolose. Yang pertama, kesetiaan itu dimulai dari hati, bukan keadaan. Kesetiaan itu dimulai dari hati, bukan dari keadaan. Kalau dikatakan tadi Bapak Ibu ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Itu yang pertama. Artinya apa? Bahwa kesetiaan sejati itu lahir dari motivasi yang benar, lahir dari motivasi rohani, saudara. Kemudian dikatakan bahwa kesetiaan itu seperti yang dikatakan tadi tidak ditentukan oleh orang-orang di sekeliling kita, tidak ditentukan oleh pengakuan orang-orang di sekeliling kita. Karena kenapa? Kalau ditentukan itu, saudara, saya yakin bahwa kita cepat berhenti kalau kita punya masalah dalam komunitas. Karena kenapa kita setia tadi? Hanya gara-gara diakui oleh orang. Tetapi saudara ingat, dalam Kolose ini, di sini kita lihat bahwa kesetiaan yang benar lahir dari hati saudara terkasih. Hati yang bagaimana? Dikatakan firman Tuhan, sekali lagi saya bacakan bagi kita, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Hati itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, saudara terkasih. Maka kita akan melihat, dikatakan di sini, kesetiaan tidak diukur dari keadaan nyaman atau sulit, tetapi dari sikap hati di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Dalam Samuel pasal 16 ayat 7b, silakan baca ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Kita akan melihat bagaimana cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. 1 Samuel pasal 6 ayat 16 ayat 7. Itu belum, itu hanya B, tapi baca dari awal. 1 Samuel 16 ayat 7. Ada? 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Kita akan lihat satu-satu. Sekali lagi. Ayat 7b, Enggak, semua dari awal. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya, Bapak Ibu terkasih, ayat ini diucapkan Tuhan kepada Nabi Samuel. Ini disampaikan kepada Nabi Samuel ketika ia hendak memurapi raja baru menggantikan Saul. Jadi di sini kita lihat bahwa standar Tuhan berbeda dengan standar manusia, Bapak Ibu. Nah, dikatakan tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang perasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, carilah seorang anak muda pengganti Saul yang akan diurapi jadi raja. Nah, biasanya raja ini badannya harus kekar. Jadi kalau riang, kamu cocok nggak jadi raja? Dia harus tinggi, Bapak Ibu. Contohnya si Metias, contohnya seperti itu, contoh. Tapi raja itu harus lebih kuat dia. Artinya apa? Bahwa Samuel melihat itu, bahwa dia memilih, dikatakan saudara terkasih, dia memilih Eliab. Tahu Eliab?
Eliab itu kalau kita lihat bahwa dikatakan postur tubuhnya itu gagah sekali Bapak Ibu. Nah kemudian penampilannya itu sangat meyakinkan sekali. Penampilannya sangat meyakinkan sekali dan dikatakan bahwa dia kelihatannya pantas menjadi raja. Nah kemudian ketika Samuel dia pergi mencari raja. Dia pergi mencari orang yang akan menggantikan Saul. Akhirnya dia ketemu sama si Eliab. Anggap aja si Metias ini Eliab saudara. Dan Syrian ini Daud ya. Ini Daud. Contohnya Daud dan Eliab. Karena Daud itu dikatakan dia masih kemerah-merahan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia nggak cocok jadi raja. Nah kemudian Bapak Ibu dikatakan bahwa Tuhan menegur Samuel. Apa yang Tuhan bilang kepada Samuel bahwa Samuel, kamu hanya melihat apa yang kamu lihat di depan matamu. Kamu hanya melihat parasnya. Tetapi apa yang Tuhan mau bagi Samuel saat itu? Nah dikatakan bahwa Tuhan justru memilih Daud yang saat itu saudara terkasih tahu ke Daud waktu itu dia hanya dikatakan bahwa hanya seorang gembala. Dan saat itu dia tidak diperhitungkan saudara. Dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi yang lebih penting di situ adalah bagaimana kesetiaan Daud saudara terkasih. Ketika Samuel melihat Eliab, dia cocok jadi raja Tuhan. Tetapi Tuhan bilang gak cocok, saya telah menolak dia. Makanya dikatakan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Aku telah menolaknya. Tidak penting bagi Tuhan seberapa cantik saudara, seberapa ganteng saudara, seberapa gagah kita di hadapan Tuhan. Kalau masalah hati dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak diuji saudara terkasih. Yang Tuhan mau adalah, makanya saya mau bilang bahwa di sini kita lihat ayat ini menegaskan bahwa standar Tuhan berbeda dengan standar manusia. Standar itu gak sama dengan manusia. Kalau manusia bilang Bu Heri ini udah cocok jadi WM, gak bisa. Itu standar manusia. Atau kita bilang Rian ini bisa jadi pengkhotbah. Karena kenapa kita lihat Rian ini rajin setiap hari. Rajin saudara. Itu standar manusia. Tetapi standar Tuhan berbeda dengan standar manusia. Standar Tuhan selalu melihat hati kita saudara terkasih. Makanya dikatakan tadi dalam poin pertama adalah prinsipnya adalah kesetiaan itu dimulai dari hati, bukan perasaan. Jadi terkadang kita, aduh saya lagi banyak masalah hambanya. Contoh, sorry ya gak bisa datang ibadah hari ini, sorry yang gak bisa melayani hari ini. Saudara hati-hati. Sekali lagi kesetiaan itu tidak ditentukan dengan situasi kita saat ini atau perasaan yang kita alami saat ini saudara terkasih. Artinya apa? Bahwa terkadang seseorang bisa tampak setia di luar tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sekali lagi terkadang seseorang bisa tampak setia dari luar saudara, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya seseorang yang biasa dalam keadaan sulit, mengalami banyak hal yang tidak dia inginkan, tetapi hatinya tetap setia. Demikian Daud yang dia alami saat itu. Orang-orang gak perhitungkan Daud, tetapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaannya. Makanya dia berfirman kepada Samuel, Samuel, aku telah menolak Eliab, aku memilih Daud. Karena kenapa? Dia pendeta ini semua di depan. Nah setelah barisan prosesi, ibadah sudah mulai, tiba-tiba satu pendeta ini yang datang terlambat. Saudara yang lucunya, dia langsung maju ke depan. Dia cari kursi kosong paling depan, dan di depan itu udah penuh. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Ketika kursi itu dia penuh, padahal di belakang itu masih ada kursi kosong, dia pulang dan tidak ikut ibadah Natal. Itu kalangan hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena tidak dilakukan untuk Tuhan. Coba bayangkan kalau semuanya kita lakukan untuk Tuhan, saya rasa dia tidak pulang saudara. Amin ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Makanya dikatakan, tapi saya nggak bilang dia orang Farisi Bapak Ibu ya. Jangan pulang nanti di khotbahnya kemarin
Ada yang bilang ada pendeta orang Farisi. Tidak, saudara. Tidak, saya tidak bilang seperti itu. Tetapi kadang-kadang itu yang membuat kita semakin apa Bapak Ibu ya. Kalau kadang-kadang kita suka dihormati, kita suka duduk di depan, itu yang membuat kita saudara menyalahgunakan bagaimana pelayanan itu yang sesungguhnya. Nah kemudian bahwa orang Farisi dikatakan mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi di pasar. Nih kalau ada di pasar yang teriak ya, ada di pasar. Nah contohnya itu contoh-contohnya Bapak Ibu terkasih. Kalau saudara lihat di jalanan di situ, itu hanya contoh karena dikatakan dalam firman Tuhan Bapak Ibu terkasih. Kemudian saudara terkasih bahwa bagaimana kalau dikatakan kerjakanlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dia ditolak. Bahkan dikatakan Rasul Paulus Bapak Ibu terkasih dia enggak diterima. Tapi dikatakan Paulus setia melayani Tuhan Bapak Ibu terkasih. Dia difitnah, dia dipenjara, namun dia tetap memberitakan Injil. Kenapa dia beritakan Injil? Karena dia setia kepada Tuhan. Seharusnya kita begitu. Sekalipun kita ditolak, kemarin ya saya pernah saksikan Bapak Ibu, atau kami semester 6 di kampus itu biasanya ada penginjilan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu kami penginjilan jam 2. Bapak Ibu kami sudah injili satu keluarga ini, Muslim Bapak Ibu. Itu betul-betul Muslim, anaknya Muslim, semuanya Muslim. Nah kami datang sekitar 3 kali kami datang ke sana. Kami datang pertama kami diterima dan kami doakan. Minggu ke depan kami datang lagi, kami bawa buah ya Bapak Ibu. Kami bawa buah, kami doakan dan kami diterima lagi. Ketiga kalinya Bapak Ibu, kami waktu itu udah gemetaran Bapak Ibu. Ketiga kalinya, kami datang kami lagi doa. Tiba-tiba ada anaknya cowok. Saudara dia ambil apa? Parang. Dia ambil parang Bapak Ibu. Kami waktu itu ada 7 orang. Biasanya kalau penginjilan itu mentoring ya, per mentor dia. Jadi kami jalan terus Bapak Ibu. Kalau ada orang salom kalau diterima kami masuk, kalau nggak diterima kami pulang. Tapi waktu itu kami senang sekali karena orang itu terima kami, ternyata anaknya nggak terima saudara. Anaknya datang dia bawa parang. Kami lagi doa Bapak Ibu. Waktu doa ada teman saya. Wah, saya bilang dalam hati lagi doa ngapain ini? Bang. Itu ada anaknya, itu dia bawa parang. Saudara tahu apa yang kami lakukan? Doanya belum selesai. Kami bilang langsung amin. Amin Bapak Ibu. Kami memang ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan saudara. Di depannya kita beda dengan Daniel ya. Di depan sudah ada parang saudara. Dia bilang apa? Kalau kalian sekali lagi datang ke sini, jangan salahkan kami. Dan waktu itu kami gak pernah datang lagi. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus dia dipenjara, dia difitnah, saudara terkasih, dikatakan firman Tuhan, dia ditolak di mana-mana, tetapi dikatakan dia masih memberitakan Injil. Sekalipun kita ditolak, kalaupun gak ditolak itu, tetapi kita tetap setia memberitakan Injil, saudara terkasih. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Ya Bapak Ibu, jangan juga tentang dia saudara. Udah tahu dia mau apa kita, apa maumu. Jangan pula saudara, itu gak berhikmat namanya. Jadi semuanya itu kita harus pakai hikmat daripada Tuhan. Memang memberitakan Injil itu baik, karena itu perintah Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Itu perintah Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, saudara jangan dipaksa. Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Amin. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kalau kita mungkin berencana tahun ini saya harus misalnya saya harus beli motor baru, itu hanya rencana, tunggu waktu Tuhan. Atau ada yang mau menikah misalnya 2026, 2027, itu waktu Tuhan. Kalau belum waktu Tuhan jangan dipaksa Bapak Ibu terkasih. Nah artinya apa? Bahwa kesetiaan itu dikerjakan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, semuanya kita hanya untuk Tuhan. Makanya ya kemarin dia bilang, Bang aku terus katanya. Saya bilang, berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Tapi lihat ini setia kali Bapak Ibu. Udah hari minggu pertamanya bass ya, minggu keduanya singer, minggu ketiganya WL, minggu keempatnya apa ya? Tak ada.
Bahas lagi Bapak Ibu. Nah artinya apa? Kalau semuanya untuk Tuhan, itu mendatangkan berkat Tuhan, mendatangkan upah dari Tuhan, sebagaimana dikatakan ayatnya yang ke-24 Bapak Ibu. Kadang-kadang yang tidak kelihatan itu yang Tuhan mau. Yang tidak kelihatan, orang yang tidak kelihatan, apa orang yang di balik layar, justru itu yang Tuhan berkati, dikatakan firman Tuhan. Dan bukan berarti kita yang pelayanan tidak diberkati Tuhan. Semuanya ada porsinya masing-masing. Kalau misalnya kita rianya, misalnya rian setia ngopil ini setiap hari Minggu, upahnya dari surga. Amin. Itu orang-orang yang setia, yang tidak kelihatan Bapak Ibu di balik layar. Jadi kita duduk, ternyata ada orang yang luar biasa. Salah satunya rian Bapak Ibu. Amin. Nah kemudian Bapak Ibu terkasih, kenapa Tuhan mau seperti itu yang kelihatan? Jangan jadi orang Farisi, kita harus akui. Atau yang bilang, saya udah bersihkan gereja ini, ngapain kalian hanya tinggal datang, duduk, pelayanan. Maka apa dikatakan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 1-2? Dikatakan, orang-orang itu telah kehilangan upah dari Allah. Matius 6, kita buka dulu Bapak Ibu. Matius 6 ayat 1-2 dikatakan, kenapa justru orang-orang yang tidak kelihatan di depan orang Tuhan berkati? Dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik, seperti orang Farisi tadi di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu yang Tuhan mau, bahwa orang-orang Farisi itu telah kehilangan upah dari Allah. Kalau kita hanya melakukan segala sesuatu supaya kita dilihat orang, maka upah kita dari orang itu sudah ada, sudah kita terima. Tetapi dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya mereka telah kehilangan upah dari Allah. Nah saya buka tadi TikTok ya, saya heran Bapak Ibu, di depan gereja, aku heran ya, saya bukan cerita Bapak Ibu, saya bukan TikTok pagi-pagi, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul di depan gereja. Saya nggak tahu kalau Ustaz Bapak Ibu orang lagi ibadah, di depan dia dulu, dia lagi sholat. Terus saya lihat komentar, ada yang bilang, puji Tuhan, mungkin dia sama-sama berdoa di situ. Tapi apa yang saya mau bilang, bahwa dikatakan firman Tuhan, kadang-kadang apa yang kita lakukan yang tidak dilihat orang, justru itu kita akan mendapat upah yang daripada Tuhan. Bapak yang terkasih, sebagaimana tadi Paulus, saudara, dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Maka dikatakan firman Tuhan bahwa sesungguhnya itu yang Tuhan berkati di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu terkasih, jadi jangan kita seperti orang Farisi tadi. Orang Farisi, dia mengakui kami seperti ini, kami seperti ini. Tetapi lebih dari itu, biarlah keteladanan Kristus dan Paulus kita aplikasikan dalam hidup kita. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, Galatia 1:10, jika aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jika aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Apa yang saya katakan tadi, bahaya terbesar dalam pelayanan adalah pelayan melayani demi pengakuan manusia. Saya dan saudara gak akan tahan kalau kita hanya terima pengakuan dari Tuhan. Satu ketika Pak Gembala bilang, kenapa pelayananmu gak ada kemajuan? Kenapa pelayananmu tidak ada perubahan? Kita dikritik habis-habis. Saya yakin saudara, kalau kita hanya mau dipuji, saya percaya saya dan saudara akan kecewa dan tidak mau pelayanan. Makanya dikatakan Rasul Paulus, jika aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia berkata seperti itu. Dia tahu siapa yang dia layani. Memang dia yang layani adalah manusia, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka hati-hati dengan ini. Bahaya terbesar dalam pelayanan, melayani demi pengakuan manusia. Kita harus terima ketika kita dikritik, saudara. Karena ke depan banyak dikritik, ya harus terima. Metias,
seperti ini, Ria seperti ini. Siapapun itu, teman-teman sepelayanan kita, kalau itu untuk kemajuan, saya dan saudara harus terima, karena semuanya untuk Tuhan. Amin. Nah, kemudian lanjut, satu lagi, akibat dari kesetiaan. Kesetiaan membawa perkenanan dan upah dari Tuhan. Kolose 3:24 Nitya, silakan baca. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Akibat dari kesetiaan. Kesetiaan itu membawa perkenanan dan upah dari Tuhan. Kalau hari ini dalam pelayanan kita yang capek memang Bapak Ibu, capek. Setiap hari WN gak dapat apa-apa. Setiap hari, setiap minggu. Contoh ya, setiap minggu WN, setiap minggu pemain musik, singer setiap minggu dapat apa-apa. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Dikatakan firman Tuhan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bagian yang ditentukan bagimu. Saya nggak bisa bilang bagian Rian ini, bagian Mama Nurul singer ini, tetapi Tuhan sudah tentukan bagian apa yang mau Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau ayat 23 kita aplikasikan dalam hidup kita lakukan dalam hidup kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani capek saudara terkasih. Pergi kemana-mana, berdoa. Apalagi kemarin yang kita bersyukur ya, minggu lalu kita berdoa buat jemaat-jemaat saudara terkasih, dipulihkan Tuhan. Memang capek saudara, selesai pelayanan langsung ke sana. Memang capek saudara terkasih. Tetapi ingat bahwa kita akan menerima upah yang telah Tuhan tentukan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kesetiaan Tuhan, Ia akan memastikan engkau menikmati buah taburan di dalam kesetiaan. Di dalam kesetiaan kita diibaratkan kalau kita sedang menabur saudara terkasih, kita akan menikmati kalau kita rawat dengan baik. Tetapi kalau tidak dirawat dengan baik, kita tidak akan menikmati. Dan seperti itu Tuhan, maka sama kita seperti orang Farisi tadi. Upah kita telah kita terima, tetapi upah dari Allah kita kehilangan saudara terkasih. Berikutnya saudara, akibat dari kesetiaan. Kesetiaan membuat Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Itu yang kedua. Kesetiaan membuat Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar Bapak Ibu. Pasti Tuhan percayakan kalau kita setia hari ini, kita setia melakukan perkara-perkara kecil hari ini, maka percaya saudara bahwa perkara yang lebih besar Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Kalau misalnya dulu Rian nggak tahu musik, semuanya Tuhan dia nggak tahu. Tetapi ketika dia setia, Tuhan percayakan saudara terkasih. Kalau Pak Manurung dia setia hari ini, sebagaimana Pak Manurung ya, dia punya keinginan untuk buka gereja Bapak Ibu. Kalau nggak setia hari ini, Tuhan nggak akan percayakan yang lebih besar itu. Kalau kita nggak setia, misalnya KTB, khotbah di KTB, bagaimana Tuhan bisa percayakan khotbah di depan 10.000 contohnya? Amin. Barangkali di antara kita Bapak Ibu ada yang khotbah di KKR, itu nggak ada yang mustahil Bapak Ibu. Satu ketika dipanggil Pak Manurung khotbah di KKR, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Apakah semua itu tidak bisa terjadi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena katakan dalam Lukas 16 ayat 10 itu saudara terkasih, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang lebih besar. Kalau perkara kecil aja, kita single aja kita nggak bisa setia sama Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa percayakan kita menjadi WL? Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Makanya yang kedua adalah akibat dari kesetiaan itu membuat Tuhan, hati Tuhan tergerak Bapak Ibu untuk mempercayakan kita lebih besar lagi. Hati Tuhan yang tergerak bukan hati manusia.
hati Tuhan Bapak Ibu. Bukan saya yang memilih Matias kamu single, tapi kita percaya bahwa hati Tuhan tergerak untuk mempercayakan perkara yang lebih besar. Bapak Ibu terkasih, amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketiga yang paling terakhir, kesetiaan membuka pintu penyertaan Tuhan. Kesetiaan itu membuka pintu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita buka di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 Bapak Ibu terkasih. Artinya apa? Orang yang setia. Kalau itu dikatakan Immanuel. Ini kesimpulan. Kesetiaan sejati adalah mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Karena kesetiaan yang lahir dari hati akan mendatangkan perkenanan, kepercayaan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang percaya. Katakan amin. Itu Bapak Ibu, kesetiaan sejati itu mengerjakan segala sesuatu. Ingat, mengerjakan segala sesuatu, jangan kerja sikit-sikit, jangan pelayanan tanggung-tanggung saudara terkasih. Itu yang Tuhan mau. Segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Kalau segenap hati, mau Matias pun sakit, contohnya demam, udah layani aja Tuhan dulu. Contohnya, kenapa Bapak Ibu yang saya lihat penyakit ya, penyakit dalam gereja saat ini. Contohnya sakit, saudara tidak melayani. Contoh, tapi kita percaya kekuatan kita. Nah, artinya apa? Bahwa dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu kerjakan dengan segenap hati untuk Tuhan. Karena kesetiaan yang lahir dari hati akan mendatangkan perkenanan, kepercayaan, dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu terkasih, biarlah firman Tuhan ini sangat singkat sekali Bapak Ibu. Ada 2 prinsip tadi. Prinsip dari kesetiaan menurut Kolose, yaitu kesetiaan itu dimulai dari hati, bukan keadaan. Kalau kita setia dari hati, maka percaya keluarga kita, pelayanan kita, dan apapun itu saudara akan mendatangkan damai sejahtera. Jangan takut apapun yang terjadi kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Apalagi pesan firman Tuhan di akhir tahun kemarin dan awal ibadah saudara terkasih. Kalau Pak Manurung, apa kemarin Pak Manurung? Apa? Iya, ganti boleh berganti. Tahun boleh berganti, tapi Tuhan jangan pernah berganti dalam hidup kita. Kemudian dikatakan di awal tahun baru, jangan takut saudara. Jangan takut apapun yang kita perbuat, karena Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita nggak takut, itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kemudian kesetiaan itu dimulai dari hati, bukan keadaan. Dan kesetiaan itu dikerjakan untuk Tuhan. Ada 3 hal akibat dari kesetiaan: membawa perkenanan dan upah dari Tuhan. Kedua, kesetiaan membuat Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan yang ketiga, kesetiaan membuka pintu penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah renungan biarlah renungan pada hari ini saudara terkasih, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya kalau orang berkhotbah, saya suka sekali ya ambil poin-poin penting. Jadi jujur, di malam tahun baru dan di awal tahun baru Bapak Ibu yang ikut kemarin dalam ibadah itu sangat memberkati sekali. Jadi kita percaya bahwa tahun 2026 ini, karena tema tahunan kita tahun ini adalah kesetiaan dan berbuah lebat. Ketika kita setia, maka kita juga akan berbuah lebat. Yang percaya katakan amin. Saya udah pemain musik, kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Ini pujian, ini sudah lama sekali. Ketika tadi pagi saya bilang kepada pemusik, kita angkat lagu ini, langsung Matias bilang itu lagu lama Bang, tapi lagunya ini sangat memberkati Bapak Ibu. Kita katakan pujian bagi Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami setia bersama dengan Tuhan, maka kami percaya ada upah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Ada bagian terbesar, ada bagian terbaik
Tuhan mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kami, dan kesetiaan kami membuka pintu penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mau bilang siapa kami ini di hadapan Tuhan. Kalau kami tidak berserah kepada Tuhan, mungkin kami tidak kuat sampai saat ini Tuhan. Kasih setia-Mu yang Kurasakan. Kasih setia-Mu yang Kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Kuterima Tuhan, berkat-Mu yang telah Kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji sekali kita berikan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang Kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Kuterima, berkat-Mu yang telah Kuterima, sempat
bersyukur buat hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama di tempat ini, biarlah kami dapat lakukan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang setia di hadapan Tuhan, taat kepada-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, biar semuanya itu betul-betul dari hati kami dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami setia kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan dan genapi dalam hidup kami. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata ya Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, diberkati firman Tuhan, amin. Haleluya, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun, dan biarlah kita dalam mengerjakan segala sesuatu kita boleh mengerjakannya dengan tulus dan semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, amin. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, dan sekarang Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bukan belum tangan-tangan yang bersuka memberi, Tuhan memberkati. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, Kau satu penuh kasih. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama,
Rasen ya kemarin ya, dia bilang sama saya lagi tadi, ingatkan jemaat bahwa hari ini ada open house di rumah Pasien jam 12. Seluruh jemaat Tuhan diundang untuk bisa bersama-sama hadir di rumah mereka di Batu 13. Oke, kemudian Bapak Ibu terkasih, kita akan terus berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Nanti kita berdoa ya buat Bu Widi Astuti, dan saya dengar si Putri dan sehat. Kemudian berdoa buat Bu Sylvia. Mungkin nanti setelah dari tempat Mas Samuel, Bapak Ibu kalau ada waktu juga kita akan kunjungan di tempat Bu Sylvia di Gandet ya Bapak Ibu ya. Di Gandet kita akan berdoa bersama-sama, dan kita berdoa buat anaknya Pak Jesaya Semamora. Saya dengar semalam udah keluar dari rumah sakit dan masih di dalam pemulihan. Kemudian pengumuman berikutnya, hari Minggu kita ada ibadah seperti biasanya Bapak Ibu, ibadah perjamuan kudus. Kami mengharapkan seluruh jemaat Tuhan dan seluruh para pelayan Tuhan sudah aktif kembali, sehingga hari Minggu saudara terkasih kita boleh bersama-sama beribadah seperti biasanya. Jadi saya rasa tahun baru sudah selesai Bapak Ibu ya. Tahun baru hanya tanggal 1 Januari. Jadi nanti tambah-tambah ya. Tahun baru jadi tambah-tambah. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk KTB nanti saya informasikan dulu sama Pak Gembala kapan dimulai KTB. Untuk itu saya dengan semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita katakan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami telah juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman itu bekerja dalam setiap hidup kami, menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kami alami dalam situasi apapun, Tuhan biarlah Engkau tetap mendapatkan kami tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Di hari ini kami bersatu hati berdoa bersama-sama buat jemaat yang sedang sakit Tuhan. Berdoa buat Ibu Sylvia, berdoa buat Bu Widi Astuti, berdoa buat Putri, dan berdoa Tuhan buat anak dari Pak Jesaya Semamora. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan telah menyembuhkan setiap kehidupan mereka, dan kami percaya pemulihan demi pemulihan mereka alami dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga ketika mereka sudah sehat Tuhan, mereka kembali datang kepada Tuhan, bersyukur kepadamu, memuji menyembah Tuhan, dan beribadah di dalam kehidupan mereka, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Seluruh jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir di hari ini, apapun kesibukan mereka Tuhan, dan dimanapun mereka berada, doa yang sama kami naikkan bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi setiap mereka.
di dalam nama Yesus Kristus. Terlebih setiap kami yang hadir hari ini, kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami Bapa di sorga. Kami tidak sama ketika kami masuk di tempat ini, ketika kami keluar, kami membawa sukacita yang daripada Tuhan, kami membawa berkat-berkat rohani daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sementara kami berpisah dari tempat ini, dan sebelum itu ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala kami yang tidak bisa bersama-sama di tempat ini Tuhan. Satu menjadi kerinduan kami Tuhan, mereka tetap setia melayani Tuhan, lebih melayani kami di tempat ini. Berikan mereka kekuatan yang baru, semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kehidupan kami sepanjang hari ke depan, sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami. Jangan biarkan kami jatuh dalam dosa ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Biarlah kami dekat dengan Tuhan. Biar hidup kami terus terhubung bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap kami. Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur karena kami sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Setiap orang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.